Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam titik kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Asa? Halo, Bang Jago Monitor. Aku. Mas Aida, Bang Asarnya di belakang kah? Oh ini. Gimana Om? Monggo, monggo. Maaf, maaf. Ya ini sorry ya apa? Ah, DBP-nya siang gitu ya tadi pagi kayak jalan-jalan dulu. Wes. Udah mulai jogging lagi, Kang? Oh, enggak, jangan-jangan sama pejabat. Masya Jogging. Allah. Oke, oke. Ya Ini sombong sudah, dikit boleh lah. sudah pada kerja kelihatannya ini. Hah? Udah pada kerja. Iya. Kita masuk ke Maret 18 ya. Bahwa pencerahan itu adalah uh, ya bukan suatu kondisi yang bisa diperoleh gitu. Ya hanyalah suatu kepastian, kepastian. Setelah kita menyerahkan ego gitu. Setelah kita menyerahkan ego. Dia bukan perolehan sih sebenarnya. Cuman, jadi kalau kayak di status saya kemarin kan, di status WA tuh, pengetahuan tuh kan ada dua jenis kan. Ada pengetahuan perolehan, kawao gitu, kalau bahasa Muna, kawao. Ada pengetahuan tuh karena kehadiran. Kasonso gitu. Sonso tuh, ya kamu temukan sendiri. Jadi pencerahan itu adalah pengetahuan karena ya kamu hadir di situ. Dan ketika kamu hadir di situ, ya kamu apa ya? Uh, Diri itu tidak pasti temuan pertama itu diri itu bukan orang. Pencerahan pencerahan itu kan temuan bahwa diri bukan orang. Seperti itu. Ya, seperti itu. Dan apa ya? Pencerahan itu kan di Hawking itu ada yang tahap tahap pertama tuh disebut kesadaran murni bahwa diri itu adalah kesadaran murni gitu. Diri sebagai kesadaran murni. Jadi ketika diri sebagai kesadaran murni, maka diri itu bisa ketemu orang gitu. Jadi pencerahan itu tahap satu adalah aku bisa menemukan orang pada diriku gitu. Itu satu. Menemukan orang pada dirinya. Gitu. Menemukan orang pada diri. Oke. Dan di situ itu uh, diri itu bisa menemukan orang itu tidak hanya satu orang dong. Ya kan. Dan diri juga tahu bahwa alam diri dengan alam orang itu beda. Tetapi alam orang itu masih merupakan bagian dari alam diri. Itu udah pencerahan. Itu udah pencerahan. Diri itu tercerahkan pada orang.
Seperti itu. Terus misalnya kalau diri menemukan orang gitu ya, orang yang ditemukan tuh pasti dia aslinya itu ya nggak mungkin lah hanya satu orang gitu. Maka orang itu lebih tepatnya itu diri itu menemukan jagat orang. Jagat orang. Dalam jagat orang itu ada batu, ada kucing gitu ya. Ada dan semua hal-hal tadi itu dalam jagat itu kan dia semua terhubung gitu. Semua terhubung. Itu sudah tercerahkan. Misalnya gini, diri menemukan jagat orang gitu kan. Saya menemukan si X, tapi kan si X itu si X pada A gitu. Ya kan? Misalnya saya ketemu jeruk, diri ketemu jeruk di alam di jagat orang. Maka jeruk ini itu kan tidak dia bukan jeruk pada dirinya sendiri kan, tapi jeruk pada orang ini kan. Gitu. Jeruk pada orang ini gitu. Matahari itu matahari pada orang ini gitu. Itu kan jawaban saya waktu SD gitu. Ditanya matahari terbit sebelah mana gitu. Di belakang rumah aku lah. Jawaban macam apa? Datang aja kalau nggak percaya. Terus di ini nggak harusnya itu terbitnya di sebelah timur. Lah timur itu apa? Coba tunjuk yang timur itu mana? Itu kan hanya konsep, gitu. Ribut itu. Loh timur itu apa gitu? Apa yang disebut timur? Coba kamu berdiri di posisi di rumahku. Pasti kamu akan melihat matahari itu terbit di belakang rumah saya. Terbenamnya di depan rumah saya. Jadi matahari itu saya ukur dari rumah saya. Ya kan? Saya ukur dari rumah orang ini. Kenapa? Karena kalau kita mau mengukur, pengukurnya harus diam, kata bapak saya gitu. Kalau kamu mengukur sesuatu, pengukurnya nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh berubah-ubah. Gitu. Makanya kalau cinta itu diukur dari perasaan, itu hal yang berubah-ubah dia. Perasaan itu nggak bisa tetap dia. Dia terus berubah-ubah. Nggak bisa kita mengukur sesuatu itu dari hal yang bisa berubah-ubah gitu. Makanya saya nggak ukur dari tubuhku. Kenapa? Oh dia bisa berubah-ubah. Tapi kalau rumah enggak kan, masa rumah berubah-ubah gitu. Memang apa namanya Lego gitu kan bukan gitu. Jadi pada akhirnya tuh dari kesadaran murni diri menemukan jagat orang, jagatnya si Aswar gitu. Jadi di situ ada dari kesadaran murni itu jagat itu multiverse. Jadi masing-masing itu ada ya kan jagatnya sendiri-sendiri kan. Jagatnya sendiri-sendiri. Nah, di situ kalau misalnya uh, jadi kita ketemu siapapun itu adalah kombinasi jagat baru gitu. Kombinasi jagat baru. Nah, diri itu di situ perlu dia untuk menerima itu dulu sebagai jagatnya gitu bahwa ya ini kan semua ini inilah kombinasi jagatnya si Aswar hari ini gitu. Termasuk inilah kombinasi jagatnya si Aswar. Kan gitu. Itu yang tahu diri. Jadi jagatnya si Aswar tuh kombinasinya tuh terus berubah. Terus berubah. Semalam ketemu siapa, itulah jagatnya malam itu. Jadi jagat itu sesuatu yang cair gitu. Tidak tidak apa tidak tidak baku, tidak padat. Tetapi kemudian tuh sesuatu yang terus bergerak itu
kita ingin mendapatkan kepastiannya kan, lalu itu diikat melalui kesepakatan bahwa kalau di kantor tuh jagatnya ini gitu. Itu kan sebenarnya walaupun disepakati begitu, kombinasi jagatnya kan terus kan ketika misalnya uh, jagatnya si Aswar gitu kan, dunia ini jagatnya si Aswar kan, si Aswar ini ketemu siapa, ketemu siapa, ketemu siapa, ketemu siapa kan gitu kan seperti itu kalau dari kesadaran murni. Seperti itu dia. Lain halnya jika diri itu mengambil posisionalitas pada orang gitu, itu nggak ada jagat, adanya tuh ya mungkin kardus lah gitu kan. Kalau kata Om tuh itu kotak sabun mandi itu. Karena diri hanya diikat, diidentifikasi, diisbat pada satu tubuh itu bukan. Gitu. Itu bukan. Jadi ketika diri itu transenden, lalu diri itu ketemu jagat orang, maka di situ timbul apa yang disebut jagat orang dari diri yang transenden itu dia bersifat vulnerable gitu. Apa vulnerable itu ya? Rentan terbongkar gitu. Vulnerable itu apa? Dia selalu kombinasinya kombinasinya itu selalu bongkar. Tidak pernah utuh, tidak pernah utuh. Hari ini berapa orang ke restoran tuh itu yang tadi terbongkar kan. Ketambahan siapa gitu terbongkar kombinasi jagatnya itu. Itu namanya vulnerable. Tetapi jagat yang semacam itu adalah jagat yang menghasilkan banyak pengetahuan. Orang kan misalnya menikah tuh, menikah. Kemudian kalau jagatnya itu bukan jagat yang vulnerable itu, ya paling juga 1 tahun udah bosan gitu. Terus bilang ternyata dia gitu ya. Artinya kamu udah nikah sama mayat gitu. Mayat kan udah nggak bisa menghasilkan ini. Kesadaran dirinya begitu. Tetapi kalau misalnya dia paham gitu bahwa ketika menikah maka status jagat itu berarti jagat, kalau tadi itu jagat individu kan, lalu menjadi jagat keluarga gitu. Jadi jagat keluarganya si X itu adalah meliputi dia bergerak lagi kan, dia bergerak lagi. Itu Lis kalau berkeluarga itu. Jadi ada. Jadi statusnya ini itu dia sudah jagat bukan individu, tapi dia ini adalah jagat keluarga. Jagat keluarga. Dia naik apa namanya? Naik status dari individu ke keluarga. Itu nggak mungkin selingkuh tulis. Karena jagatnya sudah berganti. Jadi pernikahan itu sebenarnya kan saling jagat. Dari jagat individu ke jagat keluarga. Tahu salin apa ya? Ganti sistem jagat. Dan kemudian terjadilah apa namanya? Uh, sistem regulasi diri yang baru gitu. Dia berpikir bahwa ya saya adalah memang kan orangnya sama, tapi kan dia sudah punya makom, jagatnya itu sudah punya makom. Nah kalau hal semacam itu tidak diketahui saat berkeluarga itu berat gitu. Pada akhirnya kita bilang ternyata ya menikah itu hanya kalau sebelum menikah itu kan peluang itu selalu ada.
ya kan? Probabilitas itu selalu ada. Setelah menikah kan hilang peluang itu. Muncul keinginan bikin peluang baru, tapi itu kan sebutannya adalah apa? Selingkuh. Selingkuh. Itu kadang-kadang dirasakan oleh jiwa. Kok hidupku lebih lebih mengalir ketika sebelum menikah daripada setelah menikah. Iya, karena ketika belum menikah itu peluang terhubung tuh banyak. Setelah itu kan tertutup. Kalau dirinya mengambil posisionalitas orang gitu. Tetapi kalau diri itu transenden, uh, kemudian tuh dia naik level gitu kan. Jagat orang itu naik level dari biji menjadi pohon gitu kan. Yang gitu. Dari biji menjadi pohon dia. Keluarga itu adalah pohon, jomblo itu biji gitu. Jadi panggil, hey biji. Dia belum bisa disebut pohon karena belum bisa berbuah kan gitu. Apa tertawa semua gitu. Biji kuaci gitu ya. Ya kenapa? Dia belum, keluarga itu adalah evolusi biji menjadi pohon gitu. Itu tahapan evolusi baru gitu. Nanti dari pohon itu dia berbuah jadi biji lagi kan. Itu kan beranak pinak namanya. Wah ini malah nyindir Pak Rudi nggak kesepian ini kayaknya. Ya enggak lah, Pak Rudi itu kalau kesepian nggak papan tulis gitu. Wah si Imam sekali nyindir Pak Rudi gitu. Jadi kalau anak itu biji dari pohon itu gitu. Ya kan? Kan seperti itu. Jadi evolusi dari diri individu ke keluarga itu adalah evolusi dari biji menjadi pohon. Jelas kan itu ya? Jelas dong. Kalau biji kan nggak mungkin hasilin buah. Nggak mungkin, harus jadi pohon dulu. Ya. Nggak ada kok biji hasilin buah. Dia harus jadi pohon. Nah, evolusi dari jomblo ke berkeluarga itu gitu. Tetap saja dia mengabsorpsi jagat itu, tapi absorpsinya itu sebagai pohon, bukan lagi sebagai biji gitu. Itu lebih kompleks, dan itu tidak akan apa ya, peluangnya itu tidak hilang, tetap sama, tetapi kompleksitasnya kan sudah lebih tinggi gitu. Makanya dilarang bercerai gitu, karena kamu jadi biji lagi gitu. Karena kamu jadi biji lagi gitu. Udah jadi pohon kok mau jadi biji gitu. Bijinya ketawa lagi. Biji Habibie bang. Wah, BJ Habibie. Wah, sembarang nih bang. Aduh. Masalahnya kan ini kan biji, masih biji, dia belum jadi batang kan. Dia harus evolusi dulu kan biji itu. Seperti itu. Wih, tumben Bang Gianto ini. Jadi dari perspektif kesadaran murni itu, hidup tuh seperti itu aja. Nyata gitu. Masa kalah sama pohon jeruk, dari biji jadi batang dia beranak. Gitu. Kamu udah jadi batang, jadi biji lagi. Ada juga yang so jadi pohon tapi kerontang aja kan. Rumah ngontrak. Rumah ngontrak.
Sarapan Indomie, makan malam Indomie, kasih sarden, apapun. Besoknya lagi kasih sawi gitu ya. Jadi pohonnya tuh nah, itu bahaya gitu ya. Pohon yang tidak rindang. Jadi biji juga enggak. Akhirnya jadi kayu bakar itu kan. Atau jadi jadiin pagar gitu. Jadi ya diri itu kalau mau belajar cepat gitu ya. Mau belajar cepat itu dia harus menghitung tubuhnya sebagai satu jagat. Dan itu apa ya? Kadang-kadang itu saya gini, misalnya, tapi sekarang jarang saya pakai sih. Misalnya orang terapi gitu. Saya bisa tuh, orang ini saya menjadi jagat tumbuh-tumbuhan gitu untuk mencari obat. Kan tahu. Jadi orang ini adalah satu jagat dengan tumbuh-tumbuhan untuk mencari kombinasi obat yang cocok untuk penyakit apa misalnya. Penyakit tertentu gitu. Sama aja juga waktu saya hidup susah di Jogja gitu. Saya membentuk jejaring jagat itu tidak dengan orang-orang di sekeliling saya. Saya membentuk jejaring jagat itu melalui toko-toko buku yang saya baca. Jadi absorpsinya orang ini dengan toko-toko yang dunia. Makanya buku saya banyak. Karena itu kan menjadi medan atau arena evolusinya si Aswar ini. Ya kan? Jadi terjadi osmosis si Aswar ini dengan jagatnya. Siapa jejaring jagatnya? Itu sebanyak bukunya gitu. Makanya kadang-kadang itu saya kalau nyari apa-apa tuh nggak langsung pergi ke rak, setting dulu jagatnya gitu. Bahwa ini itu jagatnya jejaring penulis itu bisa langsung ngambil aja gitu. Seperti itu. Termasuk bagi para calon yang masuk kontestasi politik, jadikan seluruh rakyat itu jagatnya si siapa, ya kan? Jadi simpel mengaturnya. Simple. Jangan ikut campur di jagat orang lain. Atau jangan mengambil posisionalitas dalam jagatmu sendiri. Itu menghasilkan keterbelah-belahan, gitu. Keterpisah-pisahan yang itu membingungkan gitu. Membingungkan. Dan itu tidak akan terjadi evolusi. Gitu. Jadi kalau mau mengevolusikan otak, maka bikin jagat bagi si otaknya si Aswar itu. Itu jagatnya ya buku gitu. Jarang saya berjagat dengan ya. Saya banyak teman tuh sekarang aja. Kalau dulu saya temannya buku aja gitu. Itu kan orang kan, jagat orang. Tapi saya hidupkan kembali dengan cara ditulis gini gitu. Sehingga otaknya ini evolutif. Kenapa otaknya harus dievolusikan gitu? Karena otak ini nanti itu akan ada diri yang datang pakai gitu. Kan otak yang kita pakai ini kan dulunya dipakai oleh diri yang kita sebut ayah ibu kita. Ayah ibu kita itu juga mewarisi dari, jadi ini tinggalan ini apa namanya ya? Apa namanya? Kan bayi itu kan diri bayi masuk ke dalam rahim ibunya dan diwarisi jejaring otak, sel-sel otak ayah ibunya. Bayangin coba kalau anak itu, diri itu lahir pada keluarga yang tidak bisa membaca. Dia akan mewarisi otak yang ketemu huruf A langsung pusing gitu. Karena baru ketemu, baru masih asing gitu.
Itu kayak kemudian di sekolah itu terlihat gitu. Terlihat mana anak yang cerdas itu, diri yang cerdas itu diri yang otaknya sudah terbiasa mengenali itu kan. Seperti itu. Itu ada ininya loh, itu ada kajiannya bahwa sekolah itu cara memperparah apa ya, kelas sosial. Jadi orang pergi ke sekolah itu tidak sama modalnya. Diri itu ke sekolah, ya, dia beda. Dia menggunakan otak yang berbeda dari keluarga yang berbeda. Penyesuaiannya tidak sama, tapi waktu ujiannya sama. Itu loh maksud saya. Harusnya ya waktu ujiannya beda. Yang satu sudah evolusi membaca buku dari kakeknya, yang satu ya ini mau sekolah ini buat biar bisa diterima sama pacarnya aja misalnya kan, bukan untuk belajar. Ya, itu evolusi otaknya beda. Kenapa ujiannya sama? Ya kan? Kenapa ujiannya sama? Itu tidak adil. Tidak adil. Jadi lebih baik masa sekolah, tapi tak belajar kan Taria, baca buku, itu. Nah, jadi usahakan tuh kalau mau mewariskan otak, otak yang sudah canggih gitu, ya kan? Otak yang sudah canggih. Dan otak itu hanya canggih itu melalui buku gitu, bahasa. Kalau nggak baca buku, kosakatamu nggak bertambah. Kalau kosakata nggak bertambah, sinapsisnya nggak bertambah. Kalau sinapsis nggak bertambah, dia nggak bisa membaca ini apa gitu, nggak bisa menganalisis. Itu dimulai. Itu saya dari SMP tahu begitu, makanya baca aja terus. Karena saya tahu otak saya ini saya warisi dari bapak saya yang ketemu huruf A nggak kenal. Bapak saya kalau ketemu huruf A nggak kenal dia. Makanya harus dievolusikan dengan cepat. Itu jadi kalau tercerahkan itu tuh mengerti betul persoalan pada orang. Pada akhirnya kesenjangan otak itu kemudian menciptakan struktur sosial kan, orang susah orang. Itu kan sebenarnya kalau diperiksa pada otaknya jumlah informasi, jumlah sinapsis otaknya saja yang berbeda kan. Seperti itu. Sel-sel otaknya yang itu berbeda. Seperti itu. Jadi diri itu mendapatkan memakai tubuh dari diri yang sudah dipakai oleh diri sebelumnya. Jadi tubuh yang kita pakai ini sudah dipakai sepanjang evolusi gitu. Coba kalau misalnya saya lahir dapat tubuh dari SBY, ya minimal hari ini saya wakil ketua umum Partai Demokrat. Saudaranya AHY gitu, bukan ASW gitu. Karena ini kan itu kan persoalan gambling, saya pakai tubuh dari mana kan? Diri saya itu mendapatkan tubuhnya siapa dulu kan gitu. Apalagi kalau saya misalnya dapat saya pakai tubuhnya Pangeran Charles, ya Pangeran Aswar. Kalau Pangeran Aswar, kalau mau datang ke PCI itu pemeriksaan dulu sama pas pampres, nggak bisa langsung gitu kan, nggak bisa. Itu hanya persoalan diri saya itu memakai tubuhnya siapa kan sebenarnya, kan gitu aja. Jadi setelah dibedakan antara diri dengan orang, pada akhirnya itu kita jadi tahu kenapa nggak punya uang. Itu karena mewarisi tubuh. Makanya kalau enak nggak dirimu mewarisi tubuh yang seperti itu, hanya belanja ke pasar damar, itu pun cari sayur yang sudah layu-layu gitu, untuk dioseng-oseng gitu. Kamu nggak berani ke apa? Kamu nggak berani ke swalayan yang organik.
karena untuk bayar parkirnya udah nggak bisa beli ayam 1 kilo. Kurang. Itu persoalan itu diri kan yang mengalami pengalaman orang kan. Karena dia mengalami pengalaman orang yang tubuhnya itu dia pinjam dari jadi kamu tahu dari siapa dia pinjam itu. Jadi diri itu hadir untuk mengevolusikan orang. Nah, tercerahkan tuh gitu. Iya, betul. Kalau saya mewarisi tubuh dari Mbak Marjoki, oh saya tiap hari salam tempel. Ya, setiap hari salam tempel gitu. Makanya kita berguru ya sama kiai, ya biar tubuh ini itu setidaknya terpapar kesadaran dirinya Mbak Marjuki. Itu gunanya berguru. Gitu. Ya kan? Biar terpapar. Seperti itu. Oh, bukankah tubuh sudah rusak, nanti ganti tubuh buatan baru? Iya, nanti. Tapi di sana gitu. Tapi diri yang hadir di bumi itu pasti disalinkan tubuh ayah ibunya tuh. Dalam bahasa agama tuh disalinkan rezekinya dari tubuhnya siapa diri itu kan. Disalinkan rezeki dari tubuhnya siapa. Kalau pas, jadi mungkin di langit itu kita shoot aja gitu, shoot gambling, kamu ambil nomor ini tubuhnya si ini, nomor ini. Gambling aja, home pimpang gitu kan. Iya. Tapi ketika diri masih di langit itu kan ngambil tubuh itu dia tidak berpikir bahwa dia menjadi orang. Tubuh manapun yang dia hadir, dia akan evolusikan, dia akan berilmu dari situ. Persoalan itu ketika di alam ruh, ketika di langit. Ketika di bumi lupa dia jadi ruh. Nah sudah, ketemu pokoknya Indomie tiap hari ngeluh. Bukannya dia evolusikan bikin pabrik ayam, malah terjebak makan Indomie. Ya Hong Pimpang pasti itu kan. Hong Pimpang, tubuhnya siapa? Ya, coba dilihat-lihat. Aduh, utangnya 3M di bumi tubuh ini. Mati. Mati. Makanya itu kan di Quran udah disebutin kan. Kamu lahir itu dari ayah dan ibunya. Kan surat apa itu ya? Surat apa tuh? Arad kayak ayat 11 ya. Coba-coba. Tuhan tuh ngingatin gitu. Ngingatin kejadianmu bahwa ayat 11 kayaknya. Surat apa tuh? Tapi nggak ada ayat ibunya. Oh, bukan ini. Bahwa kita itu lahir dari sepasang dari ayah ibu, dari suku-suku. Apa itu, Mas? Huh? Huh? Ayat 11. 13. Al-Hujurat ayat berapa? 11 lah. Bukan ya. 13. 13. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah itu, kamu diri itu. Keorangannya itu disalinkan dari itu gitu. Bersuku-suku. Ya dapat sukumu mati. Makannya jagung aja. Dapat lagi sinonggi. Nah, coba kalau dapat Alessandro Del Piero pizza kamu makan. Dirimu itu ketemu pengalaman pizza. Bapak dari Uncang. Masalahnya adalah mau ganti tubuh tidak bisa. Nggak seperti mesin Toyota bisa diganti. Kamu ganti Fortuner, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Ya. Kan gitu ya.
Jadi persoalan kamu sekarang itu susah atau apapun lah, itu hanya persoalan kamu memakai tubuh dari siapa. Dan apesnya itu adalah ketika kamu memakai tubuh dari siapa, itu justru mendefinisikan dirimu kan, menjadi orang itu. Menjadi orang itu. Jadi kalau mau kaya itu senang dulu sama gaya hidupnya orang kaya. Jangan benci. Kaya mas, ngeri pelitnya. Kamu tidak bisa itu evolusi ke sana karena kamu benci gitu. Amit-amit ya, nggak usah orang kaya, yang penting kaya hati. Itu kamu dia turun di bumi. Kebanyakan baca quote Mario Teguh. Kebanyakan main IG. Jadi ketika tercerahkan itu mudah melihat kenyataan. Dan nasibmu itu adalah tidak jauh-jauh dari 5 orang jagatmu. Hati-hati. 5 orang yang sering tiap hari kamu berjagat itu udah pasti sama itu. Pasti sama. Ya makanya saya lebih pilih jadi podcast aja. Nah itu kamu jagatnya nggak berubah gitu. Mati. Kan kita bersosial itu kan sebenarnya dalam rangka saling mengenal isi jagat gitu loh. Saling mengenal isi jagat, lalu kemudian itu apa ya? Kalau dia saling mengenal kan saling berinteraksi, nanti saling berproses belajar. Masalahnya itu kita diperlakukan secara senosentris. Diri kita itu memperlakukan asal usul orang kita ini senosentris. Kita belajar bahasa Inggris saja. Orang Inggris nggak pernah belajar bahasa Muna. Sehingga kalau saya salah bahasa Inggris, dia salahin. Harusnya kalau kata ini itu bahasa Munanya begini kan cepat pintar orang ini kan. Ini mah enggak. Mati aja lo. Bodoh kau. Ya kan? Jadi kita tuh diri kita ini dipersekusi di dunia gitu. Waktu kecil lepes sama matematika sama bahasa Inggris. Lepes tuh, hancur dia. Udah dewasa, lepes sama UMR. Lepes tuh apa ya? Apa tuh bahasa bahasa sana lepes tuh remuk dia. Remuk. Jadi diri kita itu kenyataannya kan seperti itu. Waktu kecil lepesnya sama matematika, bahasa Inggris. Remaja dikit lepes sama artis. Wah itu yang lebih cantik, aku enggak. Insecure. Setelah dewasa lepes sama UMR dia. Itu konsekuensi kalau diri berposisi menjadi orang. Dia lepes terus. Lepes sama harga Pampers. Gaji UMR, ya kan? Gaji UMR itu dihitung. Bayi nggak dihitung, itu hanya dihitung orang satu. Gaji UMR itu. Anak dua belum dihitung, hitung sendiri. Makanya itu mumpung yang masih jomblo ya, ini kabar gembira gitu. Kamu kalau bagian tubuh yang tubuh yang canggih lah. Bagian tubuh dari LOC 200 ya. Itu belum unboxing. Belum diapa-apain tuh. Kasihan anak lahir itu dapat tubuh yang otaknya masih belum unboxing, belum pernah dipakai. Ya, kata anaknya terus gimana gue ini? Kan gitu kan. Jadi kalau yang jomblo tuh seakan itu otaknya itu udah anak tuh langsung lihat buku tuh langsung pintar, lihat judulnya. Oh ini sudah tahu gitu. Kenapa? Tahu aja gitu. Karena sudah pernah dipelajari sebelumnya.
oleh yang pernah pakai tubuh itu kan. Itu yang kemudian kita sebut bakat gitu-gitu kan. Cari bakat ya nggak ada bakat wong kita, nggak ada bakat kaya. Wong tubuh ini berapa generasi dipakai sama diri yang bekerja di hutan. Ya kan, kecerdasannya kecerdasan di kebun. Jam segini tuh ya tidur, ngapain ikut kelas, ngantuk kan. Karena tubuhnya itu dulu dipakai di kebun, bukan di depan Zoom gitu. Ya kayak gitulah kira-kira. Nah ini ya bagi yang sudah punya mewariskan banyak tubuh ya di recovery lah, ya kan. Kayak gitu. Jadi ingat-ingat bahwa keorangan kita itu diwariskan, diwariskan. Jangan mewariskan tubuh yang, aduh, kan dipakai oleh diri yang LOC-nya berapa kan tubuh ini ya, kan gitu. Seperti itu. Kalau bisa itu sudah ada saldo sosialnya gitu kan. Itu kalau diri menjadi orang itu dia akan memperhitungkan, kalau diri tidak menjadi orang, dia akan memperhitungkan kebaikan bagi diri berikutnya yang mau pinjam. Ini siapa? Dikasih yang bagus. Ya, kan? Pagi-pagi bacaannya Marifat Jawa untuk semua. Gitu. Nggak baca berita. Misalnya. Kan tadi ya baca apa tadi? Hmm. Baca apa gak? Enggak baca, wah. Baca aja kagak. Ya kira-kira gitu ya. Pencerahan tuh gitu. Dan pencerahan itu bukan perolehan ya. Pengetahuannya itu bukan pengetahuan yang diberikan, tapi pengetahuan yang ditemukan ketika sonso itu kita melakukan apakah sonso wuto gitu, kasonso hawuto gitu. Kalau belajar kesadaran itu dari konteks bahwa saya ini sedang sonso wutoku gitu, itu cepat itu. Tapi kalau dianggap sebagai perolehan itu buku saya masih banyak yang harus kamu salin. Maksudnya kamu catat gitu. Seperti itu. Nah ini ya, pagi-pagi sarapan buku di Solving Ego. Ya bagus. Ya jelajah, menjelajahi diri. Nah hari ini kamu menjelajahi diri apa gitu. Oke itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Ya bagi teman-teman, nanti malam kita ada kelas perdana di batch kelima ya. Tapping for Parent, Children and Teens ya. Jam 7 nanti malam insya Allah. Teman-teman yang mau daftar, segala japri ya. Masih bisa. Terima kasih. Kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.